Selamat pagi, bertemu lagi dengan Ibu Tiarma Simarmata. Materi kita kali ini adalah sifat-sifat operasi jumlah dan pengurangan pada bilangan bulat. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang sifat komutatif pada penjumlahan. Sifat komutatif itu adalah sifat pertukaran tempat, di mana ternyata diketahui bahwa A tambah B itu hasilnya sama dengan B tambah A. Nah, sekarang yang akan kita bahas di sini pada pertemuan kita kali ini adalah sifat asosiatif, pengelompokan. Apa itu sifat asosiatif atau pengelompokan? Kita kelompokkan terlebih dahulu yang kita kerjakan, lalu kita jumlahkan ke hal lain. Misalnya seperti ini, ada 3 bilangan. Ada bilangan A, itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, negatif 4 atau negatif 5, nanti kita ganti-ganti. Bisa ada bilangan B, ini bilangannya, dan bilangan C. Pertama-tama yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah A tambah B. Nah, itu nanti kita kelompokkan dulu. A tambah B kita jumlahkan, lalu kemudian kita tambahkan dengan C. Itu yang pertama. Lalu kemudian kita tidak mengerjakan A tambah B dulu di kejadian yang kedua, yaitu tapi kita kelompokkan, kita kerjakan dulu B tambah C kita kerjakan terlebih dahulu. Sesudah itu hasilnya baru kita tambahkan dengan A. Kita mau membuktikan apakah hasilnya yang di sebelah sini dengan yang sebelah sini hasilnya sama atau tidak. Artinya adakah pengaruhnya kalau kita kerjakan yang terlebih dahulu yang A tambah B, baru kita tambahkan dengan C. A tambah B dulu kita kerjakan, baru kita tambahkan dengan C. Apakah beda hasilnya, sama atau berbeda dengan B dan C saja yang kita kerjakan terlebih dahulu, baru nanti hasilnya mereka berdua kita tambahkan dengan A. Nah, itu yang mau kita lakukan di sini ya. Kita mau cek. Nah, pertama, kita tetap mempergunakan kalkulator penggaris ya. Kalkulator kita adalah penggaris. Coba kita kerjakan yang pertama. Kita mau mengerjakan kelompok ini dulu. A tambah B kita kelompokkan. A tambah B kita kelompokkan dulu, kita kerjakan. 1 tambah negatif 6. Nah, A tambah B, A-nya 1, B-nya negatif 6. Berapa hasilnya? Itu dulu kita kerjakan, baru nanti kita tambahkan dengan C. 1, kita lihat garis bilangan sini. 1 ditambah negatif 6. Tambah itu ke kanan, tapi karena yang muncul angka negatif 6, tambah negatif berarti lawan ke kanan adalah ke kiri. Berarti ke kiri kita 6 langkah. Kita hitung dari 1, 6 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ketemu angka negatif 5. Kita tulis di sini hasilnya negatif 5. Itu yang pertama. Yang kemudian kita kerjakan lagi yang kedua. Nanti baru kita tambahkan dengan C ya. 2 tambah 7. Kita kerjakan 2. Kita ambil angka 2, bergerak dari 2, lalu 7 langkah karena dia positif, 7 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketemu angka 9. Di 2 tambah 7 sama dengan 9. Lalu 3 tambah 8. Kita bergerak dari 3. Baru 8 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Angka 11. Ketemu angka 11. Nah, negatif 4 tambah 9. Kita negatif 4. Oh, bukan di sini. Ini positif semua. Ke sebelah kiri. Kita di sini. Negatif 4. Tambah berarti ke kanan. Tambah 9. 9 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4. 4 langkah sudah kembali ke 0 ya. Dari negatif 4 langkah ke kanan sudah 0. Berarti kita ulangi. 1, 2, 3, 4. Kita perlu 9 langkah. 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata ke angka 5. Hasilnya 5. Kemudian yang terakhir. Negatif 5 ditambah negatif 10. Nah, kita di negatif 5 dulu bergerak. Ditambah ke kanan.
Tapi katanya negatif 10 berarti ke kiri, lawan dari ke kanan ke kiri. 10 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti angka negatif 15. Kita bertemu dengan angka negatif 15. Nah, hasilnya ini baru kita tambahkan lagi dengan C. Nah, ini di sini pengerjaannya. Kita tulis dulu A tambah B hasilnya berapa tadi? Negatif 5, kita tulis negatif 5. Di sini hasilnya 9, di sini hasilnya 11, di sini hasilnya 5, di sini hasilnya negatif 15. Ini kita tambahkan dengan C. C di sini negatif 11 ditambah negatif 12 ditambah 13 ditambah 14 ditambah 16. Nah, kita mau kerjakan. Ini hasilnya berapa? Kita kerjakan hasilnya berapa? Ya, di sini kita mengerjakan yang ini. A tambah B tadi sudah selesai, tinggal tambahkan C. C-nya di sini. Negatif 5. Negatif 5 tambah negatif 11. Negatif 5. Nah, tambah ke kanan. Tambah negatif. Berarti lawan dari ke kanan ke kiri. Tambah ke kiri 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wah, kita ulangi terlalu jauh di sana. Dari mana tadi? Negatif 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Negatif 16. Hasilnya adalah negatif 16. Nah, sekarang yang kedua, 9. Angka 9 tambah negatif 12. Tambah harusnya ke kanan, tapi dia lawan tambah negatif. Jadi lawan dari ke kanan ke kiri, 12 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti hasilnya negatif 3. Sekarang 11 tambah 13. Kita lihat positif ya. Positif 11. Oh, ini dia 11 tambah 13. Berarti tambah ke kanan 13 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Angka 24. Hasilnya 24. 5 tambah 14. 5. Kita lihat 5. 14 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Angka 19. Oke. Yang terakhir, negatif 15. Wah, kita harus dari sini. Negatif 15. Negatif 15. Negatif 15 tambah berarti ke kanan. Tambah 16 langkah. Kalau negatif 15, kalau ke kanan 15 langkah pasti ini ketemu si 0. Tapi 16 langkah berarti lewat dari 0 ini pasti nanti. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti kita berpikir seperti itu nantinya biar lebih cepat. Negatif 15, 16 langkah ke kanan. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ke 0. Masih 15, 16. Oh, ternyata angka 1. Ini hasilnya. A tambah B, kerjakan terlebih dahulu baru ditambahkan dengan C. Kita mau mengerjakan bagian ini, apakah hasilnya sama? Kalau sama berarti pengelompokan tidak mempengaruhi, tapi kalau berbeda berarti pengelompokan mempengaruhi. Coba kita lihat. Di sini dikerjakan terlebih dahulu B tambah C. Nah, kita taruh di sini B tambah C. B-nya di sini siapa? Negatif 6. C-nya di sini siapa? Negatif 11. Kita kerjakan terlebih dahulu B tambah C. Negatif 6. Nah, negatif 6. Kita lihat negatif 6 di sini. Negatif 6 dikurang negatif 11. Negatif 6 tambah negatif 11. Berarti kita bergerak dari negatif 6 baru ditambah ke kanan, tapi lawan dari ke kanan ini lawannya ke kiri, jadi ke kiri. Ke kiri 11 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 langkah. 11 langkah berarti hasilnya negatif 17.
B tambah C. Perhatikan ya, B tambah C ya. Sekarang 7 tambah negatif 12. Kita lihat angka 7. 7. Kita lihat 7. 7 tambah negatif. Berarti ke kiri. 12 langkah ke kiri. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Angka negatif 5. Sekarang 8 tambah 13. Berarti di positif 8. Tambah 13 langkah ke kanan. 8 tambah 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Angka 21. 9 tambah 14. Nah, ini positif semua ya. 9 tambah 14. Berarti 14 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Angka 23. Nah, yang terakhir. B tambah C. Negatif 10. Kita berdiri di atas negatif 10. Ya, negatif 10. Tambah 16. Berarti ke kanan 16 langkah. Yuk kita bergerak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kita berada di angka 6. Nah, ini sudah ada hasilnya. B tambah C sudah ada hasilnya. B tambah C. Kita masukkan di sini B tambah C. Nah, sebelum kita masukkan B tambah C, A-nya dulu kita masukkan supaya kita tahu. 1, ini 2, ini 3, ini negatif 4, terakhir negatif 5. Nah, tadi kita tambahkan dulu B tambah C-nya. Ini B tambah C-nya sudah ada. Kita langsung masukin. Tambah, nah hasilnya berapa di sini? Negatif 17, B tambah C. Nah, di sini tambah negatif 5. Nah, di sini ditambah angka B tambah C-nya berapa? 21. Nah, ini tambah 23. Nah, di sini tambah 6. Nah, kita hitunglah hasilnya. Jika hasilnya nanti sama dengan ini, A tambah B kita kerjakan baru kita tambahkan dengan C. Di sini B tambah C dulu kita kerjakan baru kita tambahkan dengan A. Kalau hasilnya sama berarti dia memenuhi sifat asosiatif pengelompokan. Artinya walaupun dia yang mana terlebih dahulu dikerjakan nggak masalah hasilnya sama. Itu namanya bersifat asosiatif atau bersifat pengelompokan. Coba kita lihat 1 tambah negatif 17. Kita bergerak di angka 1. 1 dari angka 1. Kita bergerak dari angka 1. 1 tambah ke kanan, tambah negatif. Berarti lawan dari ke kanan ke kiri. Ke kiri berapa langkah? 17 langkah. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 langkah. Berada di angka negatif 16. Wow. Oh, ternyata sama ya. Tuh, tapi belum, kita lihat dulu. 2 tambah negatif 5. 2 tambah ke kanan. Tapi dia mau ke kiri. Negatif 5. 5 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? Negatif 3. Wow, sama lagi. Hasilnya sama. 3 tambah 21. Kita bergerak di angka 3. Dari angka 3. Baru 21 langkah ke kanan. Kita berhitung ya dari 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Berada di angka 24. Wow, lagi-lagi sama. Sekarang yang keempat, negatif 4 tambah 23. Negatif 4. Nah, kita berdiri di atas negatif 4. Lalu 23 langkah ke kanan. Wah, ke kanannya harus panjang nih. Dari negatif 4. Negatif 4. 23 langkah. Ayo kita mulai dari sini. Bergerak. Bergerak dulu baru hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Angka 19.
Wow, sama juga hasilnya. Yang terakhir, negatif 5 tambah 6. Kita berdiri di angka negatif 5 tambah 6. 6 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Angka 1. Wow, ternyata hasilnya semua sama. Kalau kita kerjakan A tambah B dulu baru kita tambahkan C. Dan kita kerjakan dulu B tambah C-nya yang sebelah belakang dulu kita kerjain baru kita tambahkan dengan A. Ternyata hasilnya sama. Ini artinya bahwa A tambah B dikelompokkan terlebih dahulu. Sifat asosiatif itu adalah A tambah B kita kerjakan terlebih dahulu, lalu kita tambahkan lagi dengan C, ada 3 bilangan, maka bisa juga dikerjakan dengan A tambah, A-nya nggak usah dikerjakan dulu, tapi yang dikerjakan terlebih dahulu adalah B tambah C, baru hasilnya ini dikerjakan ke A. Itu artinya tanda kurungnya ya nak ya. Ini artinya bahwa sifat asosiatif ini bisa dilakukan pada operasi penjumlahan bilangan bulat. Terima kasih.